warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mau tambah habis suaranya. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian rahimakumullah. Mohon maaf agak sedikit batuk. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali. Kita bisa dipanggilkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin ada yang sedikit sakit. Saya sempat sakit kemarin hari. Tapi alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di surah Toha ayat 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tilka bi yaminika ya Musa? Qala hiya 'asaya atawakkau 'alayha wa ahussu biha 'ala 'ammi wa liya fiha ma'arib ukhra. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tilka biyaminika ya Musa? Apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Qala hiya 'asaya. Kemudian Musa jawab, ini tongkatku. Atawakkau 'alaiha, aku gunakan untuk bertelekan untuk apa ya? Bertelekan ya, untuk kalau mau jalan dipakai, mau berdiri dipakai, itu. Wa husyu biha 'ala ghanami, kadang aku gunakan untuk merontokkan daun-daun. Yang aku gunakan daun untuk memberikan makanan domba-dombaku. Waliya ma'arif ukhra, waliya fiha ma'arif ukhra, dan tentu saja untuk keperluan yang lain. Ya mas sekalian, pada beberapa ayat yang lalu, ayat ini masih berkisah tentang Nabi Musa, yang dialog antara Tuhan sama Nabi Musa. Pada beberapa ayat yang lalu, Allah atau Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Rabb. Rabb artinya Tuhan yang memelihara, merawat, bertanggung jawab terhadap semua makhluknya, termasuk dalam hal ini adalah Nabi Musa. Tuhan juga memperkenalkan dirinya kepada Nabi Musa sebagai Allah, yaitu Tuhan yang disembah. Karena Tuhan yang disembah, maka dialah yang harus ditaati, dialah yang harus dituju, dialah menjadi gantungan hidupnya. Karena itu kemudian Allah mengajarkan
kalimat tauhid la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus sholata. Untuk mengajarkan kalimat tauhid la ilaha illallah, selama seseorang itu mengucapkan la ilaha illallah, maka tentu saja dia sudah siap untuk melaksanakan perintah Allah seberat apapun karena sudah mengucapkan la ilaha illallah. Sebagai salah satu wujud dari kelanjutan la ilaha illallah itu, dalam ayat sebelumnya disebut la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus sholata. Karena kalau kamu sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka kamu harus siap untuk mengabdi kepadaku. Hal yang pertama yang ditonjolkan oleh Allah, oleh Al-Quran terkait dengan penghambaan manusia kepada Allah adalah aqimus sholata dzikri, yaitu dengan mendirikan sholat. Maka jamaah sekalian, sholat adalah satu-satunya ibadah mahdhah di mana manusia berdialog langsung dengan Tuhannya. Setelah itu, setelah mengajarkan iman kepada Allah, ditegaskan juga kamu harus kuatkan pada dirimu bahwa kiamat pasti akan datang. Kita juga sudah jelaskan bahwa yang dimaksudkan kiamat pada ayat sebelumnya adalah kiamat kubra. Tapi tentu saja masing-masing diri kita punya kiamat masing-masing yang disebut kematian. Karena itu kematian disebut kiamat sughra. Artinya apa? Bahwa meskipun kiamat yang menghancurkan langit bumi dan seisinya itu mungkin masih lama, tapi tentu saja kita sudah dikawal oleh kiamat sughra kita masing-masing. Setelah Allah menunjukkan kekuasaannya, menghabarkan bahwa dirinya adalah Zat yang Maha Kuasa, dirinya adalah Tuhan yang layak disembah dan digantungi, yang kemudian dialognya dilanjutkan. Tahu-tahu Allah bertanya kepada Nabi Musa, "Wa ma tilka biyaminika Musa?" Musa, di tangan kanan itu apa? Pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan singkat. Di tangan kanan itu apa, Musa? Kamu pegang apa? Mestinya jawabnya Nabi Musa adalah tolahi asai. Ya Allah, ini tongkat. Tapi karena Nabi Musa ini tahu bahwa pertanyaan itu bukan sekedar untuk bertanya. Wah, itu kira-kira seperti begini, Pak. Ini ilustrasi sederhana. Misalnya ada orang pejabat besar yang kita begitu sangat menghormati. Kok kita sebagai rakyat kecil, kok tahu tuh ditanya, itu dagangan itu apa? Oh, pasti kita kasih, gitu ya. Kan kita tidak akan mungkin jawab dagangan ini saja. Bila perlu, oh ini macam-macam Pak, ini ada ini fungsinya ini. Dia akan menjawab dengan jawaban yang seluas-luasnya. Kenapa? Karena dia ingin menikmati dialog tadi itu. Sebagaimana Musa. Sebenarnya pertanyaannya ini namanya itnab kalau di dalam bahasa balaghah. Karena dia ingin dialog, orang itu kalau senang diajak ngomong lama itu senang Pak ya. Tapi kalau nggak senang, nggak usah lama-lama. Sebentar saja kita berada melihat. Makanya Nabi Musa menjawabnya panjang. Dia tidak jawab ini tongkatnya, bukan itu. Tapi dia jelaskan. Ini tongkat, dengan tongkat ini aku gunakan untuk bertelekan, untuk jalan saya gunakan, untuk berdiri, untuk kadang kalau mau ada keperluan, karena ini untuk menggembala kambing, kalau seandainya saya butuh mau ngasih makan kambing saya gunakan untuk merontokkan daun-daun, ya masih banyak lah ya, kira-kira begitu. Nabi Musa berharap bahwa kenapa tidak dijelasin semuanya, berharap bahwa Allah akan bertanya lagi. Tapi kemudian tiba-tiba Allah menyuruh al-qiha ya Musa.
Ya. Tahu-tahu kemudian Allah berkata kepada Nabi Musa, Musa, kalau gitu lemparkan tongkatmu. Ini kan jamaah sekalian, ketika kita ingin memahami tentang kekuasaan Allah, ketika kita ingin menerima bahwa ketika kita ingin yakini kekuasaan Allah, akal ini harus diletakkan. Akal ini harus ditata. Iman itu harus diukur dari iman, harus dengan hati, tidak dengan akal. Sebab kalau diukur dengan akal, kita akan sulit untuk menerima. Nabi Musa itu termasuk orang yang nabi yang rasional. Artinya pokoknya kalau sekiranya tidak sesuai itu terus kemudian dia protes. Nah, Allah tahu-tahu nyuruh alqih ya Musa. Sebenarnya perintah ini juga mengagetkan. Ilmi biha al-ard wa huwa huna ilqa'u dhurriyyah wa tamrin 'ala liqa'i fir'aun wa huna kharajat al-bahr. Asa'an Musa alladhi 'alimahu Musa. Padahal dia tidak tahu fungsinya. Maksudnya selama ini fungsinya seperti itu. Digunakan untuk ini, digunakan untuk itu. Padahal ini nanti, ini tongkat biasa, tongkat biasa. Tongkat, tidak istimewa, tongkat biasa, tongkat dari kayu-kayu biasa. Tapi kemudian Allah melempar, suruh melempar, alqih ya Musa. Lemparkan tongkat itu. Perintah Allah ini tentu saja sama sekali tidak terfikir oleh Nabi Musa. Setelah dilempar itu mau jadi apa? Seperti apa? Inilah cara kita merespon perintah itu. Kalau Allah itu sudah merintah, kita tidak perlu harus bertanya untuk apa. Sebab apa? Hikmah dari sebuah perintah itu cuma satu, karena dia bersumber dari Allah, pasti baik. Itu. Jadi perintah apapun yang kita lakukan, kita tidak perlu harus tahu. Kita tidak perlu harus tahu fadilahnya apa, ini kepentingan apa. Pokoknya kalau nyuruh Allah pasti baik. Ini cara Imam Sya'rawi mengajarkan kita. Sebab ketika logika kita masuk, jangan-jangan maka logika bapak itu yang akan menolak perintah itu. Nabi Ibrahim ketika diperintahkan untuk menyembelih anaknya, ya Nabi Ibrahim kalau dia gunakan logika akalnya, wah ini tidak benar ini, masa saya disuruh membunuh anak saya. Tapi inilah yang namanya muslim itu adalah orang yang memiliki pasrah total kepada Allah dan harus berpikir apapun yang dibawa perintah itu. Makanya Nabi Ibrahim ya udah dilaksanakan saja. Falamma aslamna wa talu al-jabin wa rada ya Ibrahim. Ketika keduanya sudah pasrah dan kemudian Nabi Ismail diletakkan di batu, tahunya Allah punya cara lain hanya untuk uji. Nabi Musa melalui ayat ini kita diajarkan bahwa kadang perintah-perintah Allah itu sepele untuk melakukan satu kejadian besar. Ada satu peristiwa besar yang terjadi hanya dengan perintah-perintah yang sepele. Hanya dia dilempar al-Quran. Kalau ada bertanya, ya Allah kenapa dilempar? Pasti gak usah bertanya begitu. Nah ini Nabi Musa untuknya gak bertanya begitu. Musa itu tongkat yang di tangan Musa kamu lempar. Untuk apa ya Allah? Kita kan selalu begitu. Makanya kebiasaan kita untuk kenapa itu hanya pada wilayah manusia biasa. Kalau yang nyuruh kita itu ada sesama teman, itu HP-mu untuk buang aja. Loh, dibuang sih untuk apa? Kalau yang nyuruh itu sesama teman, tapi kalau nyuruh ke atasan, pasti kita tidak akan pernah begini. Anak buah dalam dunia militer yang nyuruh jenderalnya, komandannya, kamu sekarang berangkat ke Surabaya. Siapa? Tidak ada yang bertanya. Untuk apa pada Surabaya? Pasti pecat besoknya. Artinya kepada manusia saja bisa begitu.
Kalau kita bertanya sama Allah kan diperintah, itu sama punya ajab kita. Oh, kepada manusia saja bisa begitu. Kita disuruh atasan, nggak pernah kita bertanya. Besok sore, nanti sore kamu ketemu bapak di rumah. Apa jawab kita? Siapa? Nggak mungkin. Ada apa Pak emangnya? Bukan besok dipecat Pak. Makanya kita tidak boleh bertanya apapun terhadap perintah-perintah Allah itu. Bapak juga nggak perlu tahu apa di balik perintah itu. Pokoknya kalau perintah Allah pasti baik. Sama ketika kita percaya di atasan kita. Kita diperintahkan pasti kita mikirnya baik. Nggak mungkinlah atasan saya nyuruh saya buruk. Kepada manusia saja kita bisa yakin. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya ketika dilemparkan faidahnya hayatun tas'a. Wah, ternyata tahu-tahu berubah menjadi ular. Naqlatun kabiratun fi masal 'asa. Faqad kana fil imkan al-isbat al-mu'jiza an tatahawwal al-'asa wa ya'ud jafin min al-khashab. Ini adalah mukjizat. Di dalam Al-Qur'an kata mukjizat memang tidak ditemukan. Di dalam Al-Quran kata mukjizat memang tidak ditemukan. Yang ditemukan adalah ayat tanda-tanda yang besar. Tapi di dalam beberapa kitab ulumul Quran atau hadis itu disebut mukjizat. Kenapa mukjizat? Mu'jiz artinya yang akan melemahkan orang lain. Maka Rasul itu selalu punya mukjizat. Kenapa? Karena sebagai tanda kerasulannya sekaligus untuk melemahkan siapa saja menentang dirinya. Makanya ini disebut mukjizat. Mukjizat itu benar-benar karena kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tahu-tahu ular tadi itu tongkatnya berubah menjadi ular. Dan ular ini tas'a, larinya gesit. Padahal besar, ular besar tapi larinya gesit. Bisa Bapak bayangkan. Kalau Bapak sudah jadi Musa, apa yang harus Bapak lakukan? Pasti takut. Inilah yang namanya takut, tapi tidak akan menghilangkan keimanan. Makanya bukan khofa. Khofa ya khof, takut terhadap sesuatu yang secara fisik kita lemah, yang kita takut itu adalah kuat. Makanya ketika melihat ular yang begitu besar dan bergerak secara cepat tadi itu, ya Nabi Musa sebenarnya lari, mau lari, tapi karena begitu sangat takut sampai terpaku, keseper kan bahasa Jawa ya. Dia sampai orang kalau takut kan gitu, orang itu kalau takut banget sampai nggak bisa lari. Jadi bergerak semua saking takutnya, ya, takutnya luar biasa. Di ayat yang lain kemudian diingatkan, inilah yakhawna dayil mursalun. Tidak seharusnya seorang rasul takut di sisiku. Akhirnya apa kata Allah? Diperintahkan qala khudha. Jadi ketika melihat ular begitu malah disuruh ngambil. Sekarang ambil itu ular itu. Khudha wala takhaf. Ambil ular tadi itu, tongkat tadi yang berubah menjadi ular, wala takhaf, jangan kau takut. Sanu'iduha siratal ula. Akan membalikan itu. Suatu saat ular itu, tongkat itu akan kemudian untuk ular yang lain. Jamaah sekalian, ini adalah salah satu mukjizat Nabi Musa, yaitu tongkat ini. Dan tongkat ini luar biasa. Jadi gini cara berpikirnya. Tongkat ini menjadi luar biasa karena di tangan Nabi Musa, atau Nabi Musa menjadi luar biasa karena tongkat. Tentu saja tongkat ini menjadi luar biasa karena di tangan Nabi Musa. Tapi orang kan seringkali dianggap luar biasa karena dia punya tongkat.
Saya misalnya ketika nggak punya apa-apa, nggak pakai apa-apa, orang nggak menghormati. Tapi begitu memakai baju besaran, orang menghormati. Jadi sebenarnya dia bukan besar, tapi besar karena baju. Orang suatu saat nggak pakai mobil, biasa, tapi ketika giliran pakai mobil yang mewah, mereka dihormati. Jadi kalau begitu, seringkali orang itu merasa besar karena suatu benda yang lain. Harusnya kita selalu merasa besar, sehingga benda yang lain menjadi besar karena kita. Tongkat tadi menjadi istimewa karena Musa yang pegang, karena dia menjadi mujizat. Gitu. Tidak mungkin kalau tongkat itu Bapak pegang, berubah jadi ular, ya tidak berubah jadi ular, ya jadi tongkat. Wah ini misalnya ini, saya belum tahu apakah tongkatnya Nabi Musa ini masih terjaga tidak. Seandainya tongkatnya Nabi Musa masih ada, dan Bapak pegang, ini tongkatnya Nabi Musa. Nah kalau Bapaknya megang, kalau dia megang ya nggak ada pengaruhnya apa-apa, dipukulkan juga nggak jadi apa-apa. Kenapa? Karena tongkat ini menjadi besar karena Nabi Musa. Ya begitu juga panggilan Nabi, panggilan Rasul. Dia jadi mulia karena Rasulnya. Kalau kita bertabaruk iya, tapi itu tidak akan memberikan efek apapun karena kita megang. Inilah bedanya para Rasul. Makanya berjamaah sekalian, ketika kita menjadi seorang mukmin, kita harus menjadi besar karena kita mukmin. Kita tidak perlu harus memiliki sesuatu untuk menjadi besar karena kita sudah menjadi besar sebagai orang. Harusnya sesuatu yang dipegang oleh kita menjadi besar. Makanya saya misalnya mendapatkan uang 100.000 misalnya. Tapi kalau yang ngasih ini adalah kiai saya, ini, wah itu keramat Pak. Seakan begitu sangat berubah pemberian yang cuma 100. Berbeda kalau diberikan oleh orang lain meskipun harganya besar. Atau benda apalah, benda yang sebenarnya tidak terlalu berharga. Tapi kemudian yang ngasih adalah orang sangat hormat. Maka benda itu menjadi besar karena apa? Karena dipegang oleh orang terhormat tadi. Maka Nabi Musa ini tongkat ini menjadi istimewa karena Nabi Musa yang pegang. Akhirnya dia berubah menjadi mujizat. Karena itu ini menjadi saling berkelindan. Mujizat dengan mujizat itu untuk menguatkan kerasulan Nabi Musa, dan sekaligus tongkat tadi itu akan menjadi berharga karena di tangan Nabi Musa. Singkat cerita, setelah jadi ular, dia takut, kemudian jangan takut, ambil lagi. Tidak layak seorang Rasul di sisi Tuhannya merasa takut. Jamaah sekalian, dalam Al-Quran itu dikenalkan dua term yang sama-sama artinya takut. Khauf sama khasyah. Khauf sama khasyah. Kalau khasyah, rasa takut yang dilahirkan atas sebuah penghormatan, pengagungan dan penghormatan kemudian melahirkan rasa takut. Rasa takut yang dilahirkan dari penghormatan dan pengagungan itulah yang kemudian memunculkan sikap ketawaduan. Maka seorang berilmu itu oleh Al-Quran dicirikan orang berilmu itu harus punya rasa khasyah. Innama yakhshallaha ibadillah. Hanya yang punya rasa takut kepada Allah dari hambanya itulah ulama. Jadi khasyah ini menjadi ciri orang berilmu. Karena dengan begitu dia akhirnya dengan ilmunya tadi itu akan kemudian melahirkan rasa takut, dan dengan ilmunya itu akan dia melahirkan sikap ketawaduan. Kalau tidak begitu, ya sombong Pak. Nah, kalau khauf itu rasa takut yang tadi saya sebutkan, di mana yang kita takuti itu kuat secara fisik, kita lemah secara fisik. Maka yang seperti begini ini wajar kita punya. Kita takut seperti begini. Tapi kalau khasyah itu harus kita miliki, hanya
sifat seperti itu harus kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau takut, kita ada binatang buas takut, ya. Kita ada orang gila takut. Misalnya kita jalan, jangan lewat sana. Karena itu ada binatang buas. Oh iya. Insyaallah. Misalnya ada binatang buas, kemudian kalau gitu saya jangan ke sana. Dinasihat temannya, kamu nggak boleh takut kecuali kepada Allah. Lah ya dimakan Bapak. Berarti kita salah dalam memahami kata takut di dalam Al-Quran. Makanya Nabi Musa karena saat itu dia sedang bersama Allah, nah gitu. Maka kemudian dia takut, ditegur. Kamu nggak layak takut ketika berada di sisiku. Sama ketika Bapak pernah nggak? Ada nggak orang megang harimau tapi nggak takut? Ada Pak. Kalau dia di sisi pawanginya, maka ada orang megang harimau nggak takut, dia megang apa itu ular nggak takut. Kenapa? Karena ada pawanginya. Maka saat itu kemudian Allah merintahkan agar mengambil tongkatnya tadi itu dan jangan merasa takut. Maka jamaah sekalian, ini juga dijadikan ciri oleh Al-Quran untuk menyifati orang mukmin dan bertakwa yang itu dianggap wali-walinya Allah. Maka para wali itu kekasih Allah ya, dalam maknanya spesifik para wali itu nilainya cuma kita cuma satu saja, la khaufun alaihim. Maka ini dibikin sebuah kriteria oleh Tuhan, oleh Allah untuk menyifati para wali-walinya Allah itu. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada punya khauf, tidak ada khauf atas mereka, takut dalam makna khauf, wa la hum yahzanun. Maka para orang beriman dan bertakwa itu memang seharusnya tidak punya rasa takut. Pada level yang tertinggi, para wali itu tidak takut dengan siapapun. Nah, itu kalau kita mungkin tidak mampu seperti itu. Paling banter, kita hanya bisa mengolah tidak punya rasa takut itu memandang hidup ke depan. Tidak punya rasa takut, misalnya keadaan mau rusak kayak apa, saya ini kekasihnya Allah. Saya ini orang beriman dan bertakwa tidak layak punya rasa takut ketika memandang hidup ke depan. Wah ini nanti sebentar lagi saya udah pensiun, ada saya punya iman. Wah ini nanti barang-barang mau naik, ya saya punya iman. Jadi iman ini harus bisa melahirkan rasa aman, Pak. Iman ini harus menjadi gantungan hidup, gantungan kita, iman pada Allah ini. Sebab kalau tidak, maka ini akan digantikan dengan rasa takut tadi. Karena itu di dalam bahasa agama, iman, amin, aman, dan amanah itu satu sumber. Dari Hamzah Mim Nun melahirkan kata iman, dari Hamzah Mim Nun melahirkan kata amanah, kepercayaan, dari Hamzah dan Mim Nun melahirkan kata amin, orang bisa dipercaya, dari Hamzah Mim Nun melahirkan kata aman. Sehingga orang mukmin adalah orang yang percaya kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa dia akan aman dengan imannya. Karena dia aman dengan imannya, maka dia tidak perlu untuk berkhianat, maka dia tidak perlu untuk berdusta, dia tidak perlu untuk berbohong, tidak perlu untuk menipu. Kenapa? Dia pasti orangnya amanah dan orang disebut amin. Jadi makanya Al-Quran, bahasa Al-Quran itu memang luas. Ini namanya al-wujuh wan nadhair. Jadi Al-Quran itu ada kadang satu kata banyak makna, banyak kata satu makna. Wa qum yadaka ila janahika. Kumpulkan tanganmu,
Jadi maksudnya ila janahi itu gitu ya. Jadi masukkan begini terus kemudian dikepit. Janah itu asalnya ini apa? Kepak. Sayap untuk apa itu burung. Tapi ini kemudian dijadikan sebagai alat apa itu? Ya tangan. Seperti ayat wahfid lahum janaha dhulli minar rahmah, ketika seorang menunjukkan sikap tawadhu kepada orang tua, itu kan gini. Ini memang Al-Quran, tapi kita kan salah memahaminya. Dipikirnya benar. Ketika kita berada, ini orang Jawa itu memang bagus sekali. Ketika kita mau menghormatan kan gitu, saya gitu. Tapi kan kemudian tradisi ini yang ada di Jawa, di Ardan, Masya Allah itu. Makanya ini meskipun ketemu syekhnya, ketemu jalannya gagah gini semuanya. Loh ini kalau ditiru ke sini, ya kemudian pasti akan terjadi benturan gap. Wah, gak sopan. Habis sekolah di Armah gak sopan. Kenapa? Karena tradisinya beda. Tapi justru Al-Quran wahfid lahum janaha dhulli, janahnya itu tundukkan apa namanya? Swimi itu apa? Sayap. Jadi ini adalah sayap. Jadi tundukkan sayap. Nah, ini dijadikan oleh Al-Quran. Janah itu waktu nyata-gila janah kata hafidhah. Jadi di surah Kepit gitu. Nabi Musa itu dalam riwayatnya kulitnya kulit ya kayak kita begini. Umumnya orang Timur Tengah apa kulit sawat apa ya kayak kita seperti ini. Kalau kulitnya putih terus jadi putih pasti nggak jadi mujizat. Akhirnya dimasukkan ke sini tahbidhah. Ketika dikeluarkan dia tahu jadi putih mencahaya. Bukan karena penyakit. Orang bisa saja putih karena penyakit Pak ya. Karena ada itu penyakit lepra belum menjadi putih. Lihat ayat al-Qur'an. Nanti Allah juga akan menunjukkan ayat-ayat yang lain. Oke. Sehingga cerita di dalam dialog itu Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Sebenarnya Nabi Musa senang saja ketika Allah menunjukkan kekuasaan. Oh, ini benar-benar Tuhan. Ini benar-benar Tuhan. Dia merasa nyaman karena dia punya Tuhan yang menunjukkan kekuasaannya. Jamaah sekalian, Bapak sudah membuktikan kekuasaan Tuhan. Sebenarnya Bapak tidak butuh untuk melihat tongkat jadi ular. Tidak perlu harus melihat tangan kemudian menjadi bersinar. Di sinilah kehebatan Al-Quran. Nabi Muhammad itu tidak menggunakan ditunjukkan mujizatnya itu tidak mujizat yang hissi seperti ini. Ya, meskipun Nabi Muhammad punya seperti begini, tapi mujizatnya Rasulullah SAW yang penting adalah Al-Quran. Kenapa? Karena logika Al-Quran ini yang dibangun. Makanya oleh Al-Quran